Santri itu punten ya, kalau nggak kurapan bukan santri. Apa sih? Poligami apa? Wah, dicatat. Tapi biasanya kalau yang berkeluar-keluar itu Malah enggak dia. Jadi, nah yang seru kita tuh pingin banget ya olahraganya larinya antum ya. Masya Allah. Siap. Ini Bintaro kawasan olahraga San. Nah itu udah mau lari. Jadi memang suasananya sih lingkungannya sehat. Asik. Sehat secara spiritual dan jasmani juga ya San. Iya dah asik. Jadi Bapak guru olahraga sini ya? Guru olahraga. Tapi Ibu nggak apa-apa kalau Bapak jadi guru olahraganya santri Ahwat? Oh gitu. Gak boleh. Kan nggak ya? Aji mumpung dia. Masya Allah. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Oh, seperti Kita turun. Alhamdulillah dah jadi. Dan Ini ini atas ini ruang belajar full. ya ruang belajar full. Nanti di gedung sana ada perpustakaan juga, ada ruang kantor, ada kafe juga dan insya Allah kalau ada tamu bisa insya Allah. Nah ini kalau potong covid 4 bulan kemarin, kalau nggak potong covid udah masuk santren udah jadi. Nah jadi beginilah kita ingin menggambarkan pesantren itu keren, pesantren itu bersih, pesantren itu cerdas. Jadi buang kesan bahwa santri itu punten ya, kalau nggak kurapan bukan santri, kalau nggak panuan bukan santri. Karena adik saya dulu pesantren 6 tahun, itu badannya sekujur tubuhnya, mohon maaf ya kurap. Terus dengan santai gurunya bilang apa? Wah memang begitu pesantren gitu. Saya mikir gitu, apa memang harus begitu gitu? Apa itu proses transfer ilmunya gitu? Kan nggak gitu. Nah itu yang harus kita rubah paradigmanya. Nah ini kita masuk sekarang ke Masjid Al-Fatih. Waduh, ini dia nih yang ditunggu-tunggu San. Masjid Al-Fatih nih. Kenapa Ustaz dinamakan Masjid Al-Fatih ya? Nah, karena kita terinspirasi dari Muhammad Al-Fatih. Karena Muhammad Al-Fatih itu kan anak muda, usia sekitar 18 sampai 21, menaklukkan Konstantinopel, mewujudkan janji Nabi dan bahwa janji Nabi itu benar. Akhirnya kita pakai Masjid Al-Fatih. Kalau Masjid Al-Dimas itu repot. Aduh, adanya di Bintaro nanti. Insya Allah. Terus sekarang aktivitas musyawarah apa aja? Aktivitas musyawarah offline Ustaz. Offline, Sama semenjak sosial. pandemi. Sekarang memang kan kita juga lagi pengen Saya ke lihat di pendidikan sosial dan media lagi sibuk bangun rumah Quran. Itu gimana tuh? Oh, mungkin Ibu Keren bisa. banget tuh. Keren tuh rumah Quran. Inspirasi dari Dari Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Sebetulnya keinginannya sudah lama, tapi Eh. nggak tahu Allah dimudahkan waktunya tiba-tiba begitu aja dimudahkan Ustaz. Pengen jadi tempat belajar kita juga. Ini ada Ustadz Sidik Aljawi Assalamualaikum. yang membantu kurikulumnya semuanya. Beliau langsung dari Jogja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas itu. Beliau ini bosnya kajian Masya musyawarah. Allah, Ustaz. Jadi teman-teman artis hijrah, beliau nih Masya Allah. Saya dulu pernah ceramah bareng sama siapa itu yang Cuping Topan. Cuping Udah gini-gini nggak apa-apa. Cuma dia. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Cuping Topan. Aljawi pernah ceramah bareng kita. Masya Allah. Cuping iya. Cuping, waduh. Itu Bilalnya musyawarah. Bilangnya musyawarah. Kita kalau ngeliat rambutnya nggak nyangka seperti itu. Ustaz. Iya, Masya Allah. Ustadz Sidik kurikulumnya dioprek supaya hasilnya maksimal. Jadi beliau yang racik bumbu supaya masakannya enak. Kokinya. Jadi beliau ini adalah gurunya para guru. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman mau ngaji sistem ekonomi Islam, beliau bisa menjelaskan dengan sangat detail. Sebagaimana kalau ngaji fikih ekonomi, syariah, bisnis, muamalah, Ustadz Sidik Aljawi. Saya Ya. setiap Ahad malam ya. Ahad malam kajian bersama kita live, itu ribuan yang nontonnya Ahad live. malam jam Ahad malam 8. jam 8. Itu kami ngisi berdua. Nah, di live YouTube. Bisa diikuti. Oh, di Citapura. Di YouTube-nya YouTube. YouTube ada, Instagram ada. Tapi beliau tuh uniknya kalau kita bahas ekonomi, tapi bahas politik, beliau bisa jelaskan struktur Islam dengan sangat luar biasa. Kemudian jelasin lagi tentang keluarga, talak, nikah, rujuk, cerai, semua bisa. Poligami enggak? Wah, poligami juga jago juga. Coba Cuma tanya baru langsung, teorinya Pak. Ustaz.
Ini. Nggak bisa komen. Ustaz. Oh. Nanti itu biasanya dibahasnya grup laki-laki aja. Oh, di grup. Cuma berani dibahas doang. Biasanya kalau saya membahas gitu, Hmm. ada ibu-ibu terus ya biasanya sekarang Ustaz nggak asik nih lagi bahas poligami gitu. Oh, gitu. Ustaz lagi nggak asik. Bahasnya yang ekonomi ya seneng Baru asik. meningkatkan pendapatan keluarga. Woi. Tapi kalau meningkatkan jumlah istri wah. Udah gak asik. Udah gak asik ya. Masya Allah. Ada kajian saya tadi di YouTube Ya, dengan kata kunci Fisil poligami nikah. Ya. Jawi. Ya, nanti ada Poligami. pembahasan. Saya waktu itu membahas tentang fikih poligami dengan praktisi. Jadi Oh, iya. praktisi dia menjelasin, saya dari segi hukumnya. Hukumnya. Nanti ada di YouTube. Poligami apa sih? Poligami apa? Dicatat. Ilmu sebagai ilmu doang ya, tinggal Iya, berapa? Sebagai ilmu doang. Betul. Tapi biasanya kalau yang berkeluar-keluar itu malah Malah enggak dia. Itu malah nggak usah khawatir. Terus Kayaknya pantas hari untung aja kalau saya. Oh, untung aja. Masya Allah. Ustaz mau izin Ustaz. Saya juga. ini Ilham mau minta foto sebentar sama Ustaz Boleh. Karim. Ayo sini. Masya Allah. Sini. Yuk. Ini anak saya. Anak saya. Ya, sini. Ini Tinggal kemarin di Jogja, udah di sini apa? Saya di Jogja. Di Jogja. Ya, Apa namanya? langsung dari naik mobil pagi berangkat. Satu, Ya, alhamdulillah, masya Allah. Sip. satu, dua, Tiga. Alhamdulillah. Ya, makasih ya. Masya Allah. Ya, sama. Di masa itu Iya, di Mas itu lo jangan dong, Mbak. Saya lebih muda dari jauh. Ya. sama di Mas. No, mau masih mas itu. No, itu masya Allah. Keren. Nah, itu rezeki. Ya, ketemu. Dan berarti udah ketemu. Siapa namanya? Ilham. Masya Allah. Iya, makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berarti menuju hotel. Iya, saya ke hotel. Siap Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Allah. Sehat ya. Nanti Salam kan ke buat Bogor ya. ini ya, Ilham. Main sama Mama ini ya, Abang Alif ya. Nah, ini Nah, kita ini naik ke kawan atas. santri Ustaz nih, kayaknya nih. Nah, Kalau nggak bangun masih jadi santri loh. yuk kita naik ke atas. Ini yang sering saya foto-foto, saya upload. Oh, aduh. Tangganya Masjid Al-Fatih. Boleh? Naik aja mbak, nggak apa-apa. Yuk. Bismillah. Bentuknya minimalis, tapi tetap Jadi tempat kajian juga kan? Gitu ya. waktu sebelum pandemi rame. Ustadz Jadul Akbar, teman-teman yang lain juga rame. Dan silakan teman-teman pakai di sini free ya. Jadi pungut biaya. Ya. Kita sekarang sampai ke masjid. Ya, Assalamualaikum. hidupkan aja lampunya. Ini masjidnya begini, minimalis lampunya bisa. Nah. Bentuknya simple, Minimalis. nggak banyak-banyak corak, supaya kesannya lebih sederhana. Iya, jadi nggak banyak apa ya Ornamen apa? yang membuat jadi nggak fokus. Jadi ini masjid nanti akan dipakai untuk santri dan teman-teman semuanya kajian boleh pakai tempat ini. Dan yang menarik teman-teman semuanya, bangunan ini 100% wakaf. Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu adalah harta yang kita berikan kepada Allah untuk kemaslahatan umat. Jadi dari mulai tanahnya tanahnya wakaf. Jadi cinta Quran nggak beli. Wakaf. Wakaf seorang muhsinin, seorang yang baik hati, Masya Allah luar biasa. Beliau mewakafkan tanahnya sebanyak 5.000 meter. Bintaro loh. 5.000 meter Ji. 1 meternya 20 juta. Sering saya bilang di mana-mana. Berarti nilai wakafnya aja Ustaz 100 miliar. 100 miliar wakafnya. Masya Allah. Beliau sekarang sudah wafat. 2 minggu sebelum wafat beliau udah kerasa. Dia bilang apa? Ustaz, saya wakafkan ya, tolong dibangun. Kayaknya saya nggak lama lagi. Beneran nggak lama lagi. Dan setelah itu beliau meninggal dunia. Dan sekarang sudah jadi. Saya bilang sama istrinya, andai beliau masih ada sekarang, beliau pasti
tersenyum melihat kondisi kita sekarang. Alhamdulillah, karena amanahnya sudah kita bangunkan. Di atas ini ruang sholat ahwat. Ini ahwat. Nah, ini ruang sholat ikhwan di sini. Kita buat nyaman Mbak Dini supaya masjid itu enak sujud, wangi. Jadi jangan masjid itu bau apa, karpetnya lembab, mukenahnya bau, jangan gitu. Kita harus citrakan Islam itu keren, Islam itu hebat, Islam itu bersih gitu. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari diri kita. Kita tuh jadinya dibilang Islam tuh jorok banget ya gitu. Toilet juga ya, Ustaz? Toiletnya sampai kuning, sampai macam-macam dah ya. Jadi janganlah gitu. Nah, bismillah, enak kan buat kajian juga. Kemarin terakhir Ustaz Jadul Akbar di sini, terus Ustaz Bendri, Babe Haikal. Babe Haikal juga Babe di Haikal sini, tempatnya. gitu. Ummu Sajjad, ya kenal ya Ummu Masya Sajjad Allah. ya, Masya Allah. Kamu kenal nggak? Oh. Jangan-jangan orang lain kenal, kamu nggak kenal? Mau kenalin? Udah kenal 15 tahun. Ya Allah. Cacuy. 15 tahun? 15 tahun. Tahun ini udah tahun? 15 tahun ya. 15 apa 16 ya? Kamu 16 tahun nikah masih apa? Masih apa? Biasanya kalau perempuan ingatannya sebagai Gitu iya. sama sih. Kita lupa. Masya Allah. Jadi ini speakernya juga kita buat yang empuk, yang enak sehingga kalau ada tausiah tuh nyaman di telinga. Ya. Ini kayaknya semuanya bisa dibilang terbaik ya Ustaz ya. Dari Insya struktur Allah, insya bangunan Allah, betul. bagus banget. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pesannya apa? Bangunannya udah terbaik. Mencetak orang-orang terbaik dengan guru-guru terbaik. Akan lahir yang terbaik. Karena apa? Karena output itu nggak akan salah ketika inputnya bagus. Input itu hasilnya pasti baik. Makanya apa? Segala sesuatu yang baik hasilnya akan baik. Segala sesuatu yang terbaik kita akan minta yang terbaik. Makanya Quran bilang apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan akan berbalas dengan kebaikan? Jadi teman-teman semuanya benar untuk bilang bangunannya bahan-bahan terbaik, dosen-dosennya orang-orang terbaik, donaturnya juga orang-orang terbaik, masya Allah, dan santrinya juga orang-orang pilihan terbaik. Jadi dari sini kita bisa tembus Ji, lihat. Nah nih, bisa tembus ke sini. Tuh, pemandangan sore. Oh. Ini apa ke menara ya Ustaz? Hah? Ini menara. Ini menara. Menara. Oh, buat Itu azan sama air. Oh, itu lagi dibangun akses ke Tangga. Iya. buat akses ke Tangga darurat. Darurat. Kalau gempa kita bisa lari dari situ. Ini keluar sini, keluar sini. Alhamdulillah. Jadi mitos kalau pondok pesantren tanpa AC itu Ya, mitos kalau ada yang bilang ngapain pakai AC pondok pesantren nanti Ya. Santrinya manja. santrinya manja, males gitu. Itu Ya. hanya mitos semata ya. Mitos. Ustaz? Mas? Karena gini, sebenarnya orang itu kan nggak tergantung AC atau nggak AC. Iya, betul. Sebenarnya tergantung adalah pemahamannya. Pemahamannya, niatnya kuat, betul. Saya di rumah juga pakai AC, tapi nggak ada masalah. Bangun-bangun aja ya, Iya, Ustaz. bangun-bangun Ya, aja gitu. Ya, itu mah alasan gini. Apakah betul bahwa kalau orang nggak pakai AC jadi semangat? Nggak juga. Sama seperti gini mitos. Oh, filsafat India bilang gini Ji, kalau mau dekat sama Allah harus miskin. Karena orang kaya nggak dekat sama Allah. Makin kaya, makin jauh dari Allah. Makin miskin, makin dekat sama Allah. Pertanyaan saya, emang Umar bin Khattab, emang Abu Bakar Siddiq, emang Utsman bin Affan orang kaya apa orang miskin? orang kaya. Orang kaya. Pertanyaan saya, dekat apa jauh sama Allah? Deket Paling dekat. Jadi nggak ada hubungannya antara kekayaan dengan kedekatan dengan Allah. Pertanyaan saya, doa kita semua gimana? Robbana atina fit dunia. fid dunianya hasanah, wa fil akhirahnya hasanah. Jadi apa yang terjadi pada dunia Islam hari ini? Kenapa umat Islam jadi terpuruk? Karena persepsi yang salah tadi. Ya udahlah, yang penting mah menerima keadaan, nyerah aja. Mau gimana lagi? Udah takdir. Betulkah takdir? Takdir atau malas? Iya. Biar bagaimanapun tetap harus berusaha dan Iya, bahwa takdir itu kan rahasia yang kita nggak bisa jangkau. Nah, apa yang kita bisa lakukan, itu yang bisa kita lakukan.
Saya juga nggak kebayang Ji bisa seperti ini, bangunan dipercaya umat, dipercaya teman-teman bisa seperti ini, nggak kebayang. Tapi apa ya, tugasnya memantaskan diri aja. Kalau ada amanah, mana laporannya, kan gitu nih, laporannya sudah dibangun gitu kan. Kalau ada kajian ya sampaikan, dan saya juga melakukan. Misalnya contoh saya bilang, istri pakai hijab dong, tuh lihat pakai hijab, ya kan. Istrinya ikut terlibat dong gitu ya dalam dakwah. Saya juga benar istri terlibat. Jadi Aku ini yang jalan. Oh. Kami pernah jalan berdua Oh gitu. Di mana? di Bandung. Ke Bandung, Bos. Oh iya, ada kereta api ya. Iya. Masya Allah, iya. Kalian kereta udah api. pernah belum jalan berdua? Kita kali. Oh iya, sombong gitu ya. Iya benar-benar di Bandung ya, iya. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita semua nanti bertetangga di surganya Allah. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Ini sore hari ini ya Allah, Robbi terima semua amal ibadah kami ya Allah. Amal ibadah saudara kami di Mas Eto dan Dini Aminati ya Allah. Terima semua amal solehnya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami bertetangga di surga selamanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, irhamna, kasihani kami ya Allah. Ya Rahman, afrik alaina sabron, afrik alaina sabron, afrik alaina sabron. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran. Curahkan kepada kami kesabaran, curahkan kami kesabaran menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan ujian ya Allah. Allahumma afrik alaina sabron wa tawaffanal muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim ya Allah. Jadikanlah Indonesia negeri yang cinta kepada Al-Quran, negeri yang hidup di bawah naungan Al-Quran, negeri yang senantiasa bersinar karena keberkahan Al-Quran ya Rob. Terima seluruh amal ibadah guru-guru kami yang sudah wafat ya Allah. Jadikan makamnya sebagai taman dari taman-taman surga ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Jadikan guru-guru kami yang masih hidup ya Allah, berkahi umurnya, berkahi rezekinya, berlimpahkan rezekinya ya Allah. Ya Rob, ampuni kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semuanya, makasih. Terutama kita terima kasih banget sama tamu kita yang penuh berkah ya, Masya Allah. Hari Jumat ini Mas Dimas, Mbak Dini, kita doakan sehat-sehat ya. Istiqomah itu yang paling penting. Istiqomah terus dalam kebaikan, dan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makasih yang paling spesial buat Umu Sajat, mau nemanin saya dari mulai saya naik Astrea Grand sampai saya naik Astrea Grand lagi. Iya juga sih, benar sih. Tapi ada banyak Ustaz. Astrea Grand-nya kan yang banyak kan. Iya. Soalnya saya agak curiga tadi habis ngobrol sama Ustadz Sidik itu. Baik teman-teman semuanya, makasih ya, dan ikuti terus kata UFK di Cinta Quran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Agar terus bergerak dan terus hantarkan hidayah, dakwah ini butuh dukungan energi darimu. Lipat gandakan kebaikan melalui program Amazing Box. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesan sekarang.